Just be good and do good. Berbuat baik apa adanya, kerja sesuai kemampuan. Semangat, kerja, kerja, kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luki Budiarti. Saya pemilik dari CV Arjuna Flora, Jalan Raya Arjuno, Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Latar belakang pendidikan saya, alumni dari Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur, Universitas Brawijaya, Malang. Awal ketertarikan saya usaha di bidang pertanian itu saat terjadi krisis moneter. Sebelumnya saya sarjana arsitek, harus bekerja di engineering kontraktor di berbagai daerah. Saat krisis moneter, saya harus kembali pulang ke kampung halaman menjadi pedagang apel, ikut bapak saya menjadi petani, dan karena referensi dari usaha kami mendapatkan kenalan saat belajar bahasa Jepang di Malang, bertemu dengan orang Jepang dan dikasih peluang bagaimana saya bisa mempunyai usaha badan hukum yang bisa ekspor umbi bunga ke Jepang. Dan peluang itulah yang saya awali. Saya menanam umbi bunga Sandersonia dengan bibit dikasih utangan dari orang Jepang dan ditanam di kebunnya bapak saya. Ternyata langkah awal itulah yang membawa kegiatan kami tambah tahun tambah berhasil, sehingga tidak hanya umbi bunga Sandersonia yang bisa kami ekspor, kami juga bekerja dalam tim bersama keluarga bisa menjadi bakul bunga potong, daun potong yang bisa dikenal di Indonesia. CV Arjuna Flora kami bangun, kami dirikan sejak tahun 2000. Tujuan utama kami mendirikan CV Arjuna Flora, saat itu ada orang Jepang mencoba menanam umbi Sandersonia dan ternyata hasil umbinya bagus dan bisa dikirim ke Jepang, sehingga kami dengan dasar itu diminta untuk membuat badan hukum CV Arjuna Flora. Dengan tim kerja yang ada, mengoptimalkan potensi dari keluarga kami, ada lahan, ada aset di rumah, itu dipakai untuk membuat badan usaha. Bisa ekspor atau impor itu karena kami belajar secara otodidak. Awalnya petani sayur, petani apel, akhirnya harus mengenal bagaimana kinerja tentang bunga Sandersonia. Dan karena kegiatan itu berjalannya panjang Sandersonianya, kami mendapatkan masukan dan melakukan studi banding ke tempat usaha yang lain, bisa mencari peluang lagi bagaimana bisa mengimpor bibit dari Jepang, dibudidayakan di kampung kami, dan hasilnya bisa dijual lokal. Dan kami banyak belajar, datang ke toko bunga yang ada di Surabaya, datang ke toko bunga yang ada di Semarang, sampai akhirnya kami paham peluang pasar. Dan disitulah kami akhirnya bertekad mengembangkan usaha di bidang pertanian seluas-luasnya. Mulai dari yang ada di sini, sayur, hortikultura, juga bunga daun potong. Kami bermitra dengan teman-teman petani yang lain untuk juga di sini penghasil hortensia, sehingga kami bisa menanam sendiri maupun bakulan dari teman-teman petani lain. Akhirnya peluang pasar kami bisa merambah se-Indonesia.
Dan dengan berkembangnya kegiatan kami dalam membangun tim kerja kami juga mengolah berbagai produk olahan hasil pertanian. Misalnya dried lemon, apel celup, sari buah apel. Terus ada lagi kami bisa menjadi bakul dari teman-teman yang punya usaha di kampung kami. Misalnya ada keripik buah, ada keripik sayur, ada usaha jamur. Nah, itu semua kita kolaborasikan menjadi satu tim usaha, sehingga dalam masa pandemi pun kita masih mampu berjalan dengan baik usaha kami. Rotasi usaha kami juga berjalan. Kami juga bisa menjalankan kegiatan lain yang di bidang ekspor selain umbi bunga Sandersonia, biji bunga Sandersonia. Juga kami menanam namanya umbi bunga Jepirantes dan Habrantus, yang setiap tahun sudah ada peluang pasar pasti ke Jepang. Dan di sisi lain kami juga mengolah namanya biji plastik. Bunga yang sudah dipotong itu dimasukkan ke plastik botol kami, dan itu juga bisa diekspor ke Jepang, sehingga semua alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Kendala yang kami hadapi di awal kami menjalankan kegiatan ekspor, padahal background kami arsitek, tapi harus dijalani usaha lain yang berbeda jauh. Walaupun ada juga kegiatan saya terkait dengan landscape dan tanaman landscape. Tetapi kendala awal itu adalah prosedur ekspor itu bagaimana. Bagaimana saya menjalin jejaring dengan berbagai instansi untuk mengurus ekspor impor. Itu yang awal menjadi kendala kami. Kedua, kalau saya menjalankan hanya Sandersonia saja, butuh waktu yang panjang untuk bisa ekspor. Padahal operasional usaha kami, tenaga kerja kami harus tetap berjalan. Itulah yang memotivasi saya bagaimana kami akhirnya bisa menjalankan usaha lain supaya pekerja itu terus-menerus bisa tetap menjadi pekerja dan staf yang handal di Arjuna Flora. Jadi penguatan bagaimana dalam suatu bisnis kami mempertahankan rotasi usaha. Terus kami pernah ekspor umbi bunga, belum ada sarana cold storage sehingga harus sewa cold storage di tempat lain, dan karena terkontaminasi oleh tanaman lain, umbi bunga yang siap menjadi uang itu akhirnya busuk dan kami tidak bisa ekspor. Dan di sisi lainnya lagi, sekarang ini di masa pandemi, peluang pesta tidak ada. Kami membuat berbagai olahan hasil pertanian menjadi bakul olahan pertanian. Ternyata tidak bisa kami jalani sepenuhnya. Sebelum pandemi 7 juta wisatawan datang ke Kota Batu, dan itu peluang pasar datang sendiri. Sekarang saya harus mengubah sistem pemasaran menjadi online, memanfaatkan anak-anak saya yang pintar tentang IT, akhirnya membuka link pasar di Tokopedia, mencari apa yang tren saat ini, mempertahankan rotasi usaha agar usaha bisa tetap berjalan. Dan itu yang menjadi kendala saat ini. Awal usaha itu membutuhkan modal. Ternyata tidak mudah mengawali suatu badan usaha. Jadi saat itu saya utang uang ke bapak saya 2 juta untuk mengurus badan hukum menjadi CV.
Setelah berjalan, karena memang background awalnya kita adalah dari krisis moneter, kembali ke kampung, uang sudah habis untuk bikin rumah, ya benar-benar kosong. Saya harus berupaya sendiri, bakulan apel modalnya 30.000, beli apel dijual di pinggir jalan, dapat 1 keranjang. Itu ngawali pelan-pelan sampai akhirnya bisa bakulan apel 1 pickup. Nah, setelah jalan ternyata membuat badan hukum sudah jadi. Kita bingung dipakai apa gitu. Terpaksa dengan tanahnya orang tua kita meminjam lahan sampai hari ini juga. Itu tanahnya orang tua dipakai untuk tempat budidaya. Terus rumah dipakai sebagai tempat awal sebagai kantor, ya, hanya punya meja 1, kursi. Tetapi sekarang alhamdulillah dengan berkembangnya waktu bisa menjadi packing house, ada tempat outlet, ada tambahan fasilitas aset dan sebagainya, dan bisa membeli tanah sendiri. Dan sekarang kami bisa punya lahan untuk bunga potong, itu 1,5 hektar di Pujon. Itu kami pakai untuk greenhouse semua, untuk coveran kami investasi di bidang bunga potong. Untuk yang tanaman hias, kami punya lahan lain juga dipakai untuk tempat produksi tanaman hias, sehingga pasar berjalan dengan natural, ya. Just be good and do good. Kita tata kemampuan diri, kita bangun keluarga ini dengan berbagai jiwa wirausaha, menanamkan jiwa wirausaha pada anak-anak. Jadi tidak perlu modal besar untuk mengawali usaha, tapi kekuatan semangat itulah yang menjadikan kita mampu untuk menjalin jejaring dengan berbagai pihak lain, sehingga dengan bakulan saja kita mampu untuk mendapatkan peluang bisnis usaha. Ternyata setelah kita melakukan berbagai diversifikasi usaha, mulai jualan bunga, olahan hasil pertanian, budidaya, di bidang tanaman landscape, di bidang konstruksi dan sebagainya, itu yang cenderung mengalami kenaikan saat ini itu tetap di bidang bunga daun potong. Karena apa? Walaupun masa awal pandemi itu mengalami penurunan yang sangat drastis, tapi kami yakin apa yang sudah kami tata selama hampir 20 tahun ini, bunga dan daun potong itu tetap stabil bisa kami jalani. Harus optimis kami bisa mampu menyaingi kegiatan teman-teman yang lain, tetapi juga berkawan dengan mitra-mitra yang lain juga, membangun asosiasi bunga Indonesia dan sebagainya. Tetapi untuk kegiatan olahan hasil pertanian, sebelum masa pandemi itu betul-betul produk yang kami buat tinggal masukkan ke toko oleh-oleh itu sudah menjadi uang. Nggak sampai 1 minggu kami sudah kirim dan kirim lagi, sehingga kami menata pola produksi dengan bagus. Tetapi saat terjadi pandemi, wisatawan tidak datang ke Batu, itulah yang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tetapi kegiatan itu tetap kami jalani, yakin bahwa kebutuhan kuliner, kebutuhan oleh-oleh, kebutuhan olahan hasil pertanian tetap diminati oleh masyarakat di Indonesia. Kita bangun jejaring pasar sehingga bisa tetap menjalankan kegiatan itu dengan baik. Untuk kegiatan ekspor, sebelum pandemi
jelas kami sudah punya program 5 tahun ke depan. Bagaimana menata bibit, menata budidaya, membangun jejaring dengan orang-orang di luar negeri, sehingga kegiatan kami jalan. Dan sekarang walaupun mengalami penurunan, tetapi konsisten kami komitmen dengan pihak di Jepang bahwa kami tetap menjalankan kegiatan ekspor. Pencapaian usaha saya yang tertinggi adalah menjadi eksis expert di bidang bunga Sandersonia, karena kami mampu menjalin jejaring 3 negara dan itu satu-satunya di dunia. Saya mulai kenal dengan orang Jepang, dikasih bibit yang sangat sedikit, terus kami bisa mengembangkan, bisa melakukan ekspor secara kontinu mulai tahun 2001 sampai sekarang 2021. Itu kebanggaan terbesar bahwa bicara tentang Sandersonia adanya hanya di Arjuna Flora. Nah, itu dari bibit itu kita akhirnya bisa memberikan motivasi kepada teman kami di Nepal, ya, menjadi mitra kami, itu datang ke sini, orang Jepang datang ke sini, akhirnya bangga bahwa potensi yang ada di Indonesia itu jauh lebih bagus daripada di negara lain, karena iklimnya yang sepanjang tahun bisa tanam, terus menginspirasi orang dari luar negeri untuk tahu tentang Sandersonia, bahkan menjadi penelitian dari Gifu University saat itu. Itu adalah pencapaian yang kami yakin seterusnya harus menjadi yang terbaik. Untuk pencapaian kedua lagi, dengan kami usaha di bidang bunga, bicara tentang umbi bunga yang ada di Indonesia sekarang ini, dari Balai Karantina Pertanian itu memberikan informasi kepada pelaku usaha baru apabila ingin tanya ekspor umbi bunga atau tanaman hias, datang saja ke Buluki. Dan itu saya pribadi harus bisa punya jiwa sosial, punya panggilan untuk memberikan informasi kepada pihak lain. Dan di sini akhirnya menjadi pusat studi kewirausahaan di bidang pertanian. Karena berbagai usaha kami bisa memberikan informasi kepada teman-teman kami yang baik itu usaha masih mengawali atau terjadi kendala apa, dan kami sudah yakin dengan kemampuan kami dan kedekatan kami dengan jejaring di Indonesia ini, teman-teman eksportir, kontak bisnis hortikultura di Indonesia, pelaku UMKM itu akhirnya mengenal kami dan banyak yang belajar ke sini. Itu satu pencapaian kami. Kalau dulu jualan bunga itu 1 tahun paling hanya 300.000, 3 juta gitu di awal-awal. Sekarang minimal penghasilan kami bisa 600 juta dari bunga potong saja. Kami bisa ekspor itu sampai menghasilkan uang misalnya 1 tahun 1,5 miliar atau 2 miliar, itu kami sudah mampu untuk menjalaninya. Padahal kalau sebagai staf di perusahaan lain, saat saya dulu bekerja, gaji saya 3 juta 1 bulan. Kalau dikalikan 12 kan 36 juta, dan itu habis hanya untuk makan saja. Tetapi sekarang dengan penghasilan kami lebih dari 30 orang yang ikut dengan kami, itu tidak pernah ter-PHK, bahkan bisa berkembang lebih baik, dan kami banyak memberikan pengetahuan bagi
pihak lain. Itu yang sangat-sangat menginspirasi. Ternyata kegiatan bisnis di bidang pertanian itu sangat-sangat menjanjikan untuk saat ini. Nah, itu yang kami sangat bangga, dan saya pasti yakin dengan tim kerja kami yang solid sekarang, dengan teman-teman kami yang sangat mendukung, keluarga juga mendukung, yakin kami mendapatkan berkah dari usaha yang kami jalankan sekarang. Moto hidup saya, just be good and do good. Artinya berbuat baik apa adanya, kerja sesuai kemampuan. Dan setiap pagi saya harus selalu datang ke ibu saya untuk salim, untuk sungkem sebelum menjalankan berbagai aktivitas. Dan lainnya, moto yang selalu dipakai untuk anak-anak magang ya adalah semangat kerja, kerja, kerja. Jadi semangat pagi keluar dari kamar, kita harus sudah punya jiwa semangat. Tidak ada lagi yang lebay, yang cemen, tidak ada. Tetapi kerja, 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 kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Dan itulah yang membawa kami memohon semua hidup kami adalah diberikan keselamatan oleh Allah, kelancaran, kemudahan, keamanan, keberkahan apa yang kita jalani. Sehingga dengan seperti itu yakin bahwa kita akan bahagia dunia akhirat. Terima kasih sudah datang ke CV Arjuna Flora. Jangan lupa subscribe Tanam Ternak Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.